Ada Mas Agung ya, ini lucu nih ya. Jadi kok Khodam kuntilanak berambut emas miliknya itu dieksplorasi untuk nakut-nakutin orang mabuk ya. Saya afirmasi kirim kunti yang usil ke kamar orang yang suka mabuk ya. Mobile mabil katanya. Katanya kalau ada kunti kalau menyeringnya panjang sekali ya. Emang kayak gitu ya. Mas Agung ini ya luar biasa keren ya. Ini cerita asli ya lor ya. Jadi berarti digunakan untuk teror ya, untuk meneror orang ya. Wah, luar biasa ya. Lanjutkan kreativitasmu, Mas Agung ya. Oke, kemudian ada Mas Zainal ya. Ketika kita punya Khodam, bisakah hilang? Ya, atau diambil orang? Jawabannya bisa ya. Kemudian Mas Puri, tak home rules Mbah, buat hajat sehari-hari, buat nyuruh orang. Oke Mbah, oke ya, terima kasih Mas Puri ya atas ceritanya ya. Jadi buat nyuruh-nyuruh orang, oke ini penundukan berarti ya, penundukannya masuk banget. Mas Fer mengirim mic dan kopi, terima kasih Mas Fer ya. Kemudian ada Mas Rohman, Mbah kalau Khodam ilmu apakah bisa mati? Jadi gini lur ya, Khodam itu seperti manusia, dia juga makhluk hidup. Namanya makhluk hidup berarti bisa mati gitu loh ya. Konsepnya gitu, nggak usah pusing-pusing nganggap Khodam itu sebagai sesuatu entitas yang aneh, unik, penuh dengan rahasia. Enggak, biasa aja. Khodam adalah makhluk, dia hidup gitu kan. Yang menghidupkan Gusti Allah, berarti juga bisa mati gitu aja. Bisa tua, bisa sakit, bisa lapar, bisa ngantuk kayak Mbah Wira yang ngantuan. Bisa, dia bisa sama seperti manusia. Kemudian ada Mas Jack ya. Kalau terawang kok santai banget Mbak ya, masa harus sambil tegang-tegangan dan salto ya. Santai aja, yang penting kan akurat kan gitu. Kemudian Mas Huhu, kalau masuk ke area yang dinetralkan itu nasib Khodam di bendanya gimana Mbah? Bisa pergi ya, bisa mati, bisa ditawan ya, macam-macam. Tergantung seperti apa areanya, dan itu Mbak Wira perlu lihat. Kalau Mbak Wira sendiri punya pageran yang sifatnya menetralkan area, bagaimana kalau ada benda berkodam yang masuk ke pagerannya Mbak Wira, maka dimatikan ya, dimatikan. Kok jahat Mbah? Ya gimana ya, namanya seorang praktisi ya, praktisi harus tegas, kalau nggak gitu ya bahaya ya. Terawangan ya. Ada Mas Aiden ya, kalau ke situs-situs seperti itu bagaimana caranya mencegah dinetralisir Mbah? Apakah izin pakai batin? Wah ini yang susah ya. Kalau Mbah Wira, ini kalau Mbah Wira loh ya, Mbah Wira itu azimat-azimat berkodamnya itu selalu Mbah Wira pager ya, Mbah Wira kunci dengan 2 kuncian. Yang pertama ada ilmu kejawen, yang kedua ada ilmu al-hikmah. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kayak gitu-gitu tadi. Kalau kita melewati area-area yang angker, supaya kodam kita itu tetap aman. Karena ada penglimunan yang menyelimuti dia seolah-olah dia kosong. Padahal sebenarnya ada isinya. Itu ya Mas Aiden ya. Jadi kalau misalnya Mas Aiden membawa azimat dari sembarang praktisi, maka biasanya di hati jangan ada niat untuk nantang. Kayak gitu. Tapi kalau Mas Aiden membawa azimat dari Mbah Wira santai aja, karena semua azimat dari Mbah Wira udah diproteksi, udah ada pagernya khusus, apa firewallnya itu kuat, gitu ya Mr. Aiden ya. Kemudian ada Mas Bu, kalau punya benda berkodam tapi nggak dibawa dan masuk ke tempat yang sifatnya menetralkan, itu gimana Mbak ya? Kalau nggak dibawa ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian Mbah, apakah ada khodam yang berusia ratusan ribu tahun? Dunia ini sudah ada buat jutaan tahun. Nah ini, jadi gini loh ya, tiap praktisi itu punya standar sendiri-sendiri dalam mengukur usia ya. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang tepat. Murah itu artinya diobral. Khodamnya berapa? 60 juta tahun. Wah. 60 ribu juta tahun. Wah. 900 juta tahun. Wah. Ada yang murah seperti itu, ada. Mbak Wira sendiri pernah membandingkan. Ini ada satu azimat nih. Azimat ini Mbak Wira terawang. Mbak Wira tulis kan, usia kira-kira 3000 tahun, levelnya 90. Gitu kan? Kemudian keterangan lain-lain. Azimat ini Mbah Wira terawangkan ke beberapa praktisi. Ada satu praktisi itu dari usia 3000 itu menulis 72.000 tahun.
Wah, murah banget. Dalam prediksi Mbah Wira cuma 3.000 tahun, tapi dia menulis 72.000 tahun. Di praktisi lain ada yang menyebutnya 9.000 tahun. Padahal dalam prediksi Mbah Wira hanya 3.000-an tahun. Kemudian di Jalak Paninggal keluar angka 3.000-an tahun. Level juga gitu, ada yang pelit, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang biasa. Mbah Wira itu masuk yang pelit kalau ngasih level. Kalau Mbah Wira bilang level 90 gitu kan, maka di tempat lain tuh pasti 94 ke atas. Kalau Mbah Wira bilang 88 gitu ya, pasti di tempat lain 92 ke atas. Mbah Wira termasuk yang pelit sih. Termasuk Mbah Wira menilai azimat buatan Mbah Wira sendiri juga pelit. Jadi standar energi itu tidak obral gitu ya. Itu kalau Mbah Wira ya. Dan alhamdulillah sih sejauh ini banyak orang yang sudah membuktikan ya. Ketika dia menerawangkan azimat ke Mbah Wira, mulai dari wujud, usia, level itu banyak miripnya dengan Mas Jalak. Jadi Mas Jalak itu ketika menerawang, mensketsa ya, entah kenapa itu bisa klop gitu dengan terawangannya Mbah Wira. Ya kalau Mbah Wira menilai berarti ilmunya tepat. Jadi apa yang Mbah Wira sampaikan cocok gitu sama dengan yang disampaikan oleh Mas Jalak. Bukan berarti mengerdilkan praktisi lain ya, tapi ya seperti itulah apa adanya. Ini pengalaman, sharing pengalaman aja ya, bukan menjelekkan siapa-siapa. Kemudian apakah pernah ada khodam yang usianya ratusan ribu tahun? Jadi gini, ini kalau murid padepokan pasti sering tahu. Mbah Wira itu pernah tanya ya, Mas Jalak gitu, apa ada klien Mas Jalak, baik itu manusia biasa atau praktisi, yang meritualkan khodam dengan usia 50.000 tahun? 50.000 tahun. Mas Jalak menjawab, belum ada. Baru Mbah Wira yang azimatnya itu khodamnya berusia 50.000 tahun. Orang lain nggak ada. Kalau khodam badan, khodam leluhur ada yang sampai 70.000 tahun. Ada. Tapi kalau khodam azimat hasil ritualan itu belum ada yang menyamai Mbah Wira sampai di 50.000 tahun. Artinya Mbah Wira menjawab pertanyaan si Fair ya, apakah ada khodam yang berusia ratusan ribu tahun? Kalau dalam sketsanya Mas Jalak belum pernah ada. Maksimal kalau hasil ritual itu adalah punyanya Mbah Wira 50.000 tahun. Kemudian kalau khodam leluhur ada punyanya orang, Mbah Wira tidak tahu siapa, usianya 70.000 tahun. Hanya itu. Ya, tertinggi 70.000 tahun sepanjang karirnya Mas Jalak. Jadi kalau ratusan ribu belum pernah ada. Entah lain kalau ada praktisi lain yang kalau ngasih usia nggak pelit gitu ya. Usia 50.000 tahun bisa jadi 50 juta tahun cahaya, ya mungkin aja. Siapa yang tahu ya, namanya praktisi kan beda-beda pakemnya gitu ya lor ya. Kemudian ada Mas Fahmi, Mbah Wira istimewa. Harus dong ya, dibayar untuk nerawang masa nggak istimewa. Itu ya Mas Fahmi ya. Mas Fahmi ini adalah salah satu pemahar yang ini Mbah Wira baru ingat, khodamnya dikembalikan ya, merasa tidak cocok gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa. Khodam ketika dikembalikan ya akan Mbah Wira proses, Mbah Wira lepaskan ke alamnya sehingga terlepas semua ikatan, terlepas semua perjanjian, terlepas semua hubungan dengan Anda. Dan itu boleh ya, nggak apa-apa, santai aja. Mbah Wira tidak marah ketika ada orang mengembalikan khodam karena mungkin sudah tidak perlu. Beberapa waktu yang lalu ada Mbak Septi dari Trenggalek itu mengembalikan semua khodamnya. Mbah Wira, hajat saya sudah terpenuhi. Apa yang saya inginkan udah terkabul, udah terwujud. Jadi saya merasa tidak perlu didampingi oleh khodam lagi. Ini semua azimat berkhodam dari Mbah Wira saya kembalikan. Mbah Wira bilang nggak usah dikembalikan. Azimatnya kan emas murni, jual aja di tukang emas itu laku jadi duit. Untuk khodamnya akan Mbah Wira proses, Mbah Wira kembalikan ke alamnya. Gitu aja. Beres. Kemudian ada Mas Huhu. Berarti kalau afirmasi nama itu seperti kata kunci, jawabannya betul. Ya. Jawabannya betul. Mas Aiden, sakti banget gaya terawangannya Mbah. Ya, namanya Diki Wira Sakti ya harus sakti. Kalau buat Mbah Wira itu gitu aja sih lur ya. Terawangan tuh yang penting akurat ya. Nggak perlu kita bergaya macam-macam, yang penting akurat. Dan
Kalau Anda pengen tahu keakuratan terawangan Mbak Wira ya bisa dibuka aja di channel Jejak Mistis ya. Di situ kan dalam setiap terawangan kan ada testimoninya. Termasuk ketika Mbak Wira mewawancarai Khodam juga begitu. Ya. Khodam Mbak Wira panggil untuk hadir gitu kan. Shoot, kan? Ayo Khodam sini hadir. Mau Mbak Wira tanya-tanya, mau kenalan dong gitu kan. Datang dia, Mbak Wira tanya. Kapan hari punyanya Pak Dokter itu datang ya. Mbak Wira kan belum punya ruangan khusus. Itu wujudnya kayak ular. Besarnya itu setinggi Mbak Wira. Jadi diameter badannya itu sekitar 2 meter. Panjangnya itu 20 meter paling. Jadi apa? Melungkeri itu apa ya? Mengelilingi rumah. Kepalanya itu besar banget. Wah, ini ularnya dikasih makan apa ini sama Pak Dokter kok bisa besarnya segini. Mbak Wira tuh batin kayak gitu. Besar sekali. Mbak Wira tanya-tanya, hasilnya yang Mbak Wira share di YouTube itu, terus testimoni yang Mbak Wira share itu, ya lucu lagi itu yang ini, ya yang terbaru ya, wawancara yang terbaru itu lucu sekali. Loh kok Mbak Wira tahu gitu, kalau ada yang meragukan saya gitu, itu yang meragukan bukan orang lain Mbak, tapi istri Mbak Wira, istri saya sendiri. Kok bisa tembus Mbak? Ya itu bukti ya, kalau Khodam itu Mbak Wira wawancarai gitu. Mbak Wira tanya gitu. Jadi Mbak Wira datangkan untuk hadir, kemudian Mbak Wira tanya gitu. Khodam gitu. Kamu ngalami apa aja sih di sana? Khodamnya itu cerita gitu loh ya. Jadi bukan Mbak Wira yang mengada-ngada. Ya bener Khodam itu datang dan cerita gitu loh ya. Ini menarik sih. Ya orang kalau nggak lihat testimoninya ya mungkin nggak akan percaya. Bener nggak sih Mbak Wira itu kalau ngomong kok kayaknya iya tapi masa masa iya gitu kan. Ya nyatanya iya testimoninya benar gitu kan. Dan apa ya? Ya itulah ya pengalaman jam terbang ya. Jadi terawangan kok kayak gampang banget sih ya karena jam terbang ya Lur ya. Kalau bukan karena jam terbang ya nggak kayak gitu ya.